Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok kreatif dalam mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Di sini kami akan menunjukkan serta menjelaskan aplikasi yang kami rancang, yakni aplikasi Rawatin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami, kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sandi Alverodion, yang kedua ada saya sendiri Alika Nazara Wardani, yang ketiga ada Pilander Alvando Davian, yang keempat Ricky Fernando. Selanjutnya, tentang aplikasi Rawatin. Nah, aplikasi Rawatin ini adalah aplikasi yang kami rancang dengan memberikan jasa perawatan, yakni mencuci dan jasa servis untuk kendaraan seperti mobil dan motor. Dan juga kami memberikan fitur emergency agar para konsumen yang sedang dalam kesulitan dan memerlukan bantuan pada kendaraannya untuk menggunakan jasa kami, dan kami akan segera memberikan pelayanannya dengan cepat. Perkenalkan, nama saya Sandi Alveroyon dengan NPM 2131080 dan pada kesempatan kali ini saya akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan aplikasi kami yang sudah berhasil publish di Play Store bernama Rawatin. Sebelum itu, aplikasi kami menggunakan framework Flutter. Untuk komunikasi ke database, aplikasi kami menggunakan API yaitu Laravel Santum. Langsung saja ke aplikasinya. Di sini sudah diinstal. Oke, jadi setelah pengguna membuka aplikasi, jika belum login, maka akan muncul halaman seperti berikut, yaitu bisa masuk dan daftar. Nah, jika belum ada akun, bisa melakukan pendaftaran. Di sini daftar menggunakan nomor HP. Jika sudah klik daftar, maka akan ada verifikasi OTP yang dikirimkan ke WhatsApp pengguna. Seperti berikut. Jika sudah berhasil melakukan OTP, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan email. Jika sudah memasukkan semua data, maka klik lanjut. Maka pengguna akan diminta untuk membuat sebuah PIN. PIN ini digunakan untuk setiap kali dia melakukan login. Jika pendaftaran berhasil, maka akan muncul seperti berikut, dan jika klik OK, maka akan diarahkan ke halaman home. Jadi ini adalah halaman homepage-nya. Nah, di satu sisi, jika sudah berhasil login atau daftar, ketika pengguna menghapus aplikasi, ketika dibuka lagi, maka pengguna tidak harus melakukan login lagi. Di sini adalah halaman home-nya, yaitu terdapat fitur utama yaitu untuk perawatan kendaraan. Ada cuci mobil, servis mobil, lalu cuci motor, kemudian servis motor. Nah, di halaman berikutnya ada layanan untuk bantuan darurat. Kemudian di sini adalah halaman pesanannya, dan di sini adalah halaman profil. Kemudian kita kembali ke halaman home. Nah, di sini adalah fitur utamanya. Misalnya kita akan membuat sebuah orderan, yaitu misalnya cuci mobil. Nah, maka akan diarahkan ke halaman ini. Di sini pengguna bisa memilih layanan yang ingin digunakan, yaitu ada dua, misalnya cuci di rumah, kemudian ada cuci di bengkel Rawatin. Nah, ini bisa dipilih pengguna sesuka hati mereka, maka secara otomatis akan mendeteksi lokasi di mana pengguna berada. Karena saya menggunakan laptop, maka secara otomatis dia akan menggunakan lokasi default dari Google. Oke, jika pengguna ingin mengganti alamat, bisa klik ganti alamat. Lalu cari lokasi yang diinginkan, misalnya maka secara otomatis aplikasi akan melakukan perhitungan harga, yaitu untuk biaya transport petugasnya. Kemudian di sini ada ringkasan pesanan, yaitu ada layanan yang dipilih, cuci di rumah sekian-sekian, biaya transportnya sekian-sekian, dan biaya platformnya sekian. Kemudian totalnya adalah sekitar Rp28.763. Nah, jika sudah, pengguna bisa memilih metode pembayaran. Di sini terdapat 3 metode pembayaran, yaitu tunai, e-wallet, dan kartu kredit. Nah, karena di sini bersifat aplikasi untuk tugas, maka aplikasi tidak diperuntukkan untuk melakukan transaksi. Jadi ketika pengguna memilih metode pembayaran, ketika dibuat pesanan, maka pesanan langsung akan terbuat.
jika sudah, klik buat pesanan. Nah, secara otomatis akan diarahkan ke halaman seperti berikut. Nah, di sini ada bagian detail, yaitu masih mencari petugas yang ingin mengambil orderan dari pengguna. Di sini ada lokasi petugasnya, itu pasti dari bengkel Rawatinnya, kemudian ke alamat pengguna. Kemudian di bawah sini ada ringkasan pesanan terkait harga dan total dan sekian-sekian. Kemudian di bagian sini itu ada sebuah map menandakan di mana lokasi pengguna yang ditentukan oleh pengguna. Nah, kemudian jika pengguna mendapatkan petugas yang ingin mengetik orderannya, maka secara otomatis akan berubah menjadi petugas yang ngetik. Nah, di sini ada nama petugasnya, lalu pengguna bisa menunggu hingga proses pesanannya selesai dilakukan oleh petugas. Oke, baik, kita kembali ke halaman home. Nah, setelah itu ke halaman pesanan saya. Nah, di sini ada daftar pesanan atau order yang dilakukan oleh pengguna. Di sini pengguna bisa melakukan cancel dari orderannya, lalu memasukkan alasan pembatalan. Misalnya petugas tidak merespon, atau ingin mengubah layanannya, atau ingin mengubah lokasi, atau jika ingin memasukkan alasan lain, bisa pilih alasan lain dan ketik alasannya apa, seperti itu. Nah, jika klik bagian detail, maka akan kembali ke halaman seperti yang tadi, di mana itu ada detail dari pesanannya. Baik, jika pesanan itu sudah selesai, maka secara otomatis akan menampilkan tampilan seperti berikut. Pesanan sudah selesai, maka pengguna bisa memberikan rating kepada petugas. Nah, di sini misalnya bintang 5 dan kemudian terima kasih. Jika sudah, bisa simpan. Untuk servis lainnya ini sebenarnya sama saja, alurnya seperti cuci mobil tadi. Nah, bedanya kalau cuci motor ya berarti dia cuci motor, atau misalnya kalau dia servis mobil, nah di sini ada layanan untuk servis mobil, yaitu ada misalnya tune up, kemudian ada servis berkala, lalu ada servis body dan cat. Nah, ini bisa dipilih oleh pengguna sesuka hati mereka, layanan mana yang akan digunakan oleh pengguna, seperti itu. Nah, lanjut ke bagian bantuan darurat. Digunakan untuk kondisi darurat saja. Jika pengguna menghadapi keadaan darurat seperti kecelakaan, ban bocor, mesin mogok, ataupun tersesat, nah pengguna bisa menggunakan fitur ini dengan klik tombol merah yang besar di tengah ini. Klik. Nah, ketika diklik, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan bukti keadaan darurat. Kenapa diminta bukti? Karena untuk menghindari order fiktif seperti itu. Misalnya di sini kita tambah bukti, bisa dari kamera, bisa dari galeri. Misalnya dari kamera, misalnya fotonya seperti ini atau seperti ini. Oke, ini sebagai contoh. Nah, jika sudah, klik OK, kemudian buktinya masuk seperti berikut, dan pilih keadaan darurat yang dan kemudian pengguna bisa memilih keadaan darurat yang sedang dialami, misalnya kecelakaan atau ban bocor atau mesin mogok atau tersesat. Nah, di sini kita coba ban bocor. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan lokasi. Secara otomatis aplikasi akan mendeteksi lokasi di mana pengguna berada. Namun pengguna bisa mengganti alamat di sini seperti tadi, mencari lokasi, misalnya Ocarina. Jika sudah ada ringkasan pesanannya, nah di sini pengguna bisa mengubah metode pembayaran. Nah, jika sudah, maka pengguna bisa mengklik kirim layanan darurat. Oke, maka secara otomatis pengguna akan diarahkan ke halaman seperti berikut. Nah, di sini adalah layanan darurat yang dipilih, yaitu ban bocor seperti tadi. Nah, kemudian di sini ketika di slide ke atas itu ada petugasnya siapa. Ini masih mencari petugas. Kemudian di bawahnya ada ringkasan pesanan, lalu bukti keadaan daruratnya. Nah, ini foto yang dimasukkan tadi. Lalu kemudian paling terakhir ada total. Maka secara otomatis akan menampilkan petugas yang take orderannya si pengguna. Oke, jika sudah mendapatkan petugas, maka pengguna bisa menunggu hingga petugas datang dan
orderan diselesaikan oleh petugas. Jika orderannya sudah selesai, maka akan tampil halaman seperti berikut, yaitu pesanan kamu sudah selesai. Nah, di bawah sini terdapat detail pesanannya, kemudian paling bawah adalah memberikan rating untuk petugas. Misalnya di sini kita kasih 5 bintang, kemudian terima kasih. Jika sudah, bisa klik simpan. Kemudian jika kita masuk ke halaman pesanan saya, ini kita bisa lihat ada pesanan yang sudah selesai. Seperti tadi, kita bisa klik detailnya. Ini yang keadaan darurat. Kemudian di sini bisa dilihat detail. Nah, di bawahnya adalah rating dan kata-kata yang kita kasih untuk petugas, seperti itu. Nah, ada satu kondisi di mana pengguna harus meng-cancel pesanan karena terpaksa. Oke, jika sudah klik buat pesanan. Oke. Ketika sudah orderan dibuat, pengguna bisa melakukan cancel. Misalnya ada keadaan lain, yaitu misalnya petugas tidak merespon atau misalnya ingin mengubah layanan. Nah, di sini kita case-nya adalah ingin mengubah lokasi. Kita batalkan pesanan. Maka pesanan berhasil dibatalkan. Jika sudah berhasil dibatalkan, maka akan masuk ke bagian yang dibatalkan sini. Karena dia belum mendapat petugas, maka bagian petugas ini strip seperti ini. Yang terakhir adalah halaman akun saya. Nah, di sini pengguna bisa mengubah profil. Pengguna bisa mengupload foto profil. Misalnya seperti berikut. Oke. Jika sudah, bisa klik OK. Maka bisa klik simpan dan profil berhasil diperbarui. Jika kembali ke halaman tadi, kita bisa lihat seperti berikut. Ini adalah foto profil kita. Kemudian di sini adalah nama, kemudian email, nomor HP. Nah, di sini bisa melihat pesanan juga, sedang berjalan, yang selesai, dan yang dibatalkan, sama seperti yang di sini. Kemudian ada bisa ganti bahasa. Oke, kemudian di sini adalah beri nilai aplikasinya. Kemudian di sini adalah informasi aplikasinya. Jadi aplikasi Rawatin ini dibuat menggunakan Flutter. Untuk logout dari akun, pengguna bisa klik keluar. Maka akan secara otomatis diarahkan ke halaman welcome page seperti di awal. Sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi Rawatin. Terima kasih.